Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kini kita tiba saatnya pada renungan harian HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Senin 28 Oktober 2024. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baik terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau menghantarkan kami dalam keadaan sehat dan sukacita hingga pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita, tongkat, dan kekuatan dalam hidup kami. Oleh karena itu ajari kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita nats harian hari ini Senin 28 Oktober 2024 ditetapkan dari kitab Kisah Rasul pasal 16 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, adapun topik renungan kita hari ini mengatakan marilah membuka hati untuk menerima firman Allah. Nas renungan harian HKBP Distrik 10 Medan Aceh hari ini mengajak kita semua agar kita membuka hati untuk menerima firman Allah. Sebab firman Allah adalah pelita dan suluh. Mazmur 119 ayat 105 yang menerangi perjalanan kita di dalam dunia yang penuh kegelapan ini. Firman Allah adalah bermanfaat mendidik kita di dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Tetapi firman Allah juga disebut senjata atau perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat 10 hingga ayat 17. Karena firman Allah adalah terang dan perlengkapan rohani, maka kita diajak agar berkenan untuk membuka hati dengan tekun mau dengar-dengaran. Sebab iman timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Roma 10 ayat 17. Artinya, supaya kita semakin tertempa menjadi orang yang beriman, mengenal dan meyakini akan kepribadian Allah, caranya adalah kita mau menerima firman Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu ciri-ciri atau pertanda tentang orang beriman adalah dengan terciptanya sikap yang memahami akan arti dan makna hidup beribadah yang benar. Artinya, Tuhan mendambakan bahwa kita terhindar dari ibadah yang hanya rutinitas, tradisi, dan kebiasaan semata yang tidak berdampak positif. Ibadah yang berdampak positif adalah ibadah yang berbuahkan yang manis. Buah yang manis menunjuk kepada aksi atau tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sikap atau aksi yang cenderung menyenangkan hati Tuhan lebih mengacu kepada kesediaan untuk membuka hati, yaitu bersyukur, Kolose 1 ayat 12, memuji dan memuliakan Tuhan, bersedia untuk berbagi, memberi tumpangan, peduli terhadap kehidupan sesama yang tertindas dan yang melarat. Lukas 4 ayat 18 hingga ayat 19. Karena itu saudaraku yang terkasih, yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang yang beragama atau orang yang beribadah adalah memperhatikan atau menghayati akan apa yang telah difirmankan Tuhan kepada kita. Jadi ada kebenaran, ada kesejajaran antara perkataan dengan perbuatan kita. Karena itu, saudaraku, maka marilah kita memperhatikan dan menghayati akan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Engkau telah membekali kami lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah Bapa firman-Mu tumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami, mampukan kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan mara bahaya, sakit, penyakit
dan lindungilah kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga, jemaatmu di HKBP Distrik 10 Medan Aceh pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini, esok kekal hingga selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.